Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur penetapan kadar Fe2+ dengan metode titrasi permanganometri. Ya. Jadi ion Fe2+ adalah salah satu ion yang bisa diuji dengan menggunakan metode titrasi permanganometri. Nah, bagaimana prosedurnya? Ya, prosedur yang bisa digunakan untuk penetapan kadar Fe seperti ini ya. Nah, jadi yang pertama, tentunya kita siapkan dulu nih sampel garam Fe-nya ya. Nah, sampel garam Fe-nya itu sampel apa? Fe apa? Bebas ya. Tergantung yang tersedia di laboratorium. Biasanya sampelnya itu adalah FeSO4. Nah, kemudian sampelnya diapain ya? Jadi kita bikin nih si sampelnya ini menjadi larutan. Cuman berbeda dengan standarisasi, prosedur standarisasi di mana baku primernya ditimbang langsung dilarutkan dalam labu ukur sampai dengan tanda batas. Nah, untuk sampel garam Fe ya, kita menimbangnya itu untuk 1 kali titrasi ya. Jadi kita langsung timbang 0,1 normal Fe2+ ya. Jadi timbang Fe2+ setara 0,1 normal sampai atau sebanyak 20 ml ya. Jadi nanti kalian hitung dulu nih berapa massa Fe-nya ya dengan rumus normalitas ya. Kita mau bikin Fe dengan konsentrasi 0,1, ininya 0,1, kemudian ini volumenya itu 20 mili ya. Nah, kenapa volumenya 20 mili? Karena penimbangannya ini nanti langsung dimasukin ke Erlenmeyer ya. Jadi ketika ditimbang, ini massa yang ditimbangnya berapa, langsung kita masukin ke Erlenmeyer ya. Jadi nggak dilarutin dalam labu ukur ya, tapi dilarutkan langsung ke Erlenmeyer. Nah, ke dalam Erlenmeyer ini kita tambahkan 5 mili H2SO4 ya. Jadi H2SO4 ditambahin ke sini. Fungsinya untuk apa? Supaya suasananya jadi asam. Kenapa harus asam? Supaya kita si Fe-nya itu bisa bereaksi dengan MnO4-. MnO4-nya berubah menjadi Mn2+ ya. Kemudian udah ditambahin H2SO4, tambahin juga ke sini air ya untuk ngencerin. Air atau H2O sebanyak 15 mili ya. Jadi tambahin ke sini 15 mili air bebas O2 ya. Ini tolong perhatikan di sini, airnya itu harus bebas O2. Kenapa airnya harus bebas O2? Jadi kita ingin mencegah ya si Fe2+ ini teroksidasi oleh O2 yang ada dalam air ya. Karena kalau misalnya airnya nanti mengandung O2, maka si Fe2+-nya bisa teroksidasi duluan menjadi apa? Menjadi Fe3+. Sama siapa? Sama si air. Jadi kita hindari nih oksidasi si Fe oleh air, sehingga harus kita pastikan si airnya itu bebas dari O2 ya, karena kita kan pengennya si Fe2+ ini hanya dioksidasi oleh KMnO4 ya, kan mau kita tentuin, mau kita hitung kadarnya si Fe berapa ya. Jadi harus ditambahin air bebas O2. Gimana cara bikin air bebas O2 ya? Dipanaskan air, dididihkan air sampai kurang lebih sampai mendidih lah ya. Kemudian setelah mendidih, uapnya itu udah keluar ya, gas-gas yang ada di dalam air kira-kira udah keluar sekitar 30 menitan lah cukup. Nah, kemudian langsung kita dinginkan ya, dialirkan ke dalam air pada air mengalir yang dingin tapi dalam keadaan tertutup. Jadi setelah diuapkan ya, setelah menguap itu semua gas-gasnya kita asumsikan semua gasnya menguap. Lalu si wadah tempat air itu harus ditutup. Supaya apa? Supaya oksigen yang ada di udara tidak kembali masuk ke dalam air yang akan kita gunakan ya. Saya tambahin air 15 mili, kemudian dilarutkan ya sampai si Fe yang ada di sini tuh larut ya dengan penambahan H2SO4 dan air ini. Kemudian ditambahkan 0,5 mili
0,5 mili H3PO4. Nah, 0,5 milinya berarti kalian tetesin aja, tetes demi tetes. Berapa tetes? Kalau 1 mili itu sama dengan 20 tetes, maka setengah mili ya, itu adalah sekitar 10 tetes. Ya, jadi 20 kali 0,5, 10 tetes. Jadi kita tetesin H3PO4 85% sebanyak 10 tetes. Kenapa ditambahin H3PO4 ya? H3PO4 ini nanti akan berfungsi untuk merubah ya. Nanti kan ketika Fe2+ dititrasi sama KMNO4 itu akan terbentuk Fe3+. Nah, Fe3+ ini warnanya kuning. Nah, kita tambahin H3PO4 atau asam fosfat supaya Fe3+ yang berwarna kuning ini menjadi kompleks FeHPO4- ya, menjadi kompleks FeHPO4. Sorry, bukan min tapi plus yang tidak berwarna. Ya, jadi hasil oksidasi Fe2+ oleh KMNO4 membentuk Fe3+ yang berwarna kuning ini ya. Adanya warna kuning ini bisa mengganggu penetapan titik akhir. Nah, supaya kita nentuin titik akhirnya itu nggak keganggu sama warna kuning ya, kita gampang nanti mengamati titik akhirnya, maka warna kuning dari Fe3+ ini harus kita hilangkan dengan cara ditambahkan H3PO4. Nah, H3PO4 dengan Fe3+ akan membentuk suatu kompleks yang tidak berwarna. Ya, udah ditambahin asam sulfat, kemudian air, kemudian asam fosfat. Lalu kita titrasi larutan ini. Ya, larutan ini dititrasi dengan KMNO4 sampai dengan titik akhir. Titik akhirnya sama ya seperti titrasi standarisasi, yaitu nanti terbentuk warna merah seulas. Ya. Jadi nanti dititrasi sampai dengan warnanya merah seulas. Udah selesai titrasi, kita tulis data volume titrasinya berapa ya. Kemudian lakukan pengerjaan ini secara duplo. Artinya jadi biar kita tahu nanti akurasi prakteknya seperti apa, nanti akurasinya, maka kita lakukan titrasi ini secara duplo. Nah, kalau dilakukan secara duplo berarti dimulai dari prosedur yang awal ini, mulai dari ditimbang, ditambahin H2SO4, tambahin air bebas O2, tambahin H3PO4, baru dititrasi. Ya, duplo berarti 2 kali, berarti nanti dapat volume titrasi 1 dan volume titrasi 2. Ya. Kemudian dari reaksi kimianya, ya, saya akan menjelaskan reaksi kimianya. Apa sih yang terjadi ketika si Fe ini dititrasi oleh larutan kalium permanganat? Jadi Fe-nya ketika dititrasi oleh kalium permanganat tentunya akan teroksidasi karena si MnO4 ini, MnO4- ini merupakan suatu oksidator. Ya. Si MnO4-nya tereduksi, nah Fe2+ yang teroksidasi oleh si oksidator ini membentuk apa? Fe3+. Ya. Dan ini harus dilakukan pada suasana asam, ya, makanya ditambahin H2SO4. Kemudian Fe3+ yang terbentuk ini nantinya adalah merupakan suatu spesies atau zat yang berwarna kuning. Kalau muncul warna kuning, nanti ketika titrasi, penetapan titik akhirnya menjadi agak sulit. Ya, pengamatan titik akhirnya jadi sulit, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, kita tambahkan asam fosfat, sehingga membentuk kompleks yang tidak berwarna. Nah, dengan penambahan asam fosfat ini yang membentuk kompleks tidak berwarna, maka pengamatan titik akhir menjadi lebih mudah. Ya. Kemudian nanti akan didapatkan data-data, ya, data-data hasil titrasinya itu apa aja. Yang pertama pastinya di awal kan kita menimbang, maka akan mendapatkan data massa penimbangan. Nah, ini penting harus dicatat ya datanya. Kemudian ketika kita nimbang kan dilarutin ya. Nah, dilarutinnya itu sampai 20 mili. Ya, 20 milinya dari mana tadi? 15 dari air dan 5 dari H2SO4. 20 mili dibuat ya. Jadi ada volume pembuatannya 20 mili. Kemudian
pembuatan. Kemudian semua yang 20 mili ini langsung dititrasi. Artinya volume pembuatan dengan volume yang bereaksinya itu sama. Sehingga nanti ketika mencari faktor pengencer, karena volume pembuatan dan volume yang bereaksinya itu sama, faktor pengencernya adalah 1. Kemudian data yang diperolehnya lagi adalah ketika titrasi adalah volume titrasi. Nah, volume titrasinya ada 2 karena kita lakukan secara duplo. Untuk titrasi yang pertama itu dari data penimbangan yang pertama ya, karena penimbangannya nanti 2 kali. Volume titrasi kedua itu dari penimbangan yang kedua. Sehingga nanti bisa kita hitung kadar si Fe-nya ya. Karena kita mau mencari persen Fe, maka di sini Be-nya juga BeFe yang dipakai ya. Berarti AR dari Fe dibagi valensinya si Fe. Jangan FeSO4 ya. Karena kan kita nyarinya Fe bukan FeSO4 ya, atau FeCl2 atau apapun. Kemudian faktor pengencernya itu adalah faktor pengencer si Fe. Karena tadi yang dibuat dan direaksikan itu sama, maka nilai Fp-nya itu adalah 1. Nah, volume baku sekundernya ini adalah volume KMNO4 yang dipakai untuk menitrasi sampel ya, dilihat dari volume buret. Ya, ini nanti kalau kita pakai, jadi kalau biasanya kita menghitung volume titrasi itu dirata-ratakan, untuk perhitungan dengan prosedur ini, maka volumenya itu jangan dirata-ratakan ya. Kenapa tidak dirata-ratakan? Karena zat yang kita gunakan itu ya berasal dari jadi zat yang dititrasi itu, 2 data volume yang dititrasi, 2 data volume titrasi ini berasal dari 2 larutan yang berbeda. Kenapa dari 2 larutan yang berbeda? Karena ada 2 kali penimbangan ya. Jadi penimbangan pertama dilarutin langsung titrasi. Kemudian penimbangan yang kedua dilarutin langsung di titrasi. Berarti larutan pertama sama kedua ini berbeda. Ya, jadi kita hitung nanti persen Fe-nya itu satu-satu. Ada persen Fe penimbangan pertama, ada persen Fe penimbangan kedua. Baru setelah itu persennya dirata-ratakan ya. Kemudian kalau biasanya sebelumnya kita yang dirata-ratakan itu adalah volume titrasinya. Kenapa yang ini enggak? Tadi kalau yang ini karena karena larutannya itu berasal dari 2 larutan yang berbeda. Nah, kalau biasanya yang volumenya dirata-ratakan, volume titrasinya itu dirata-ratakan, itu adalah berasal dari larutan yang sama ya. Misal kita buat 100 mili. Nah, yang 100 mili ini kita pipet berkali-kali ya, dipipet berkali-kali sampai didapatkan volume yang konstan. Ya, sampai dapat volume yang konstan. Nah, volume yang konstan inilah yang diratakan ya. Kenapa bisa dirata-ratain? Karena asal larutannya itu sama. Ya, asal larutannya sama dari yang 100 mili ini, cuman dipipetnya berkali-kali, berapa kali 10 mili ya. Sampai dengan nanti dapat volume titrasi yang konstan. Nah, kalau yang ini beda ya. Jadi nanti pakai volume titrasinya itu volume titrasi penimbangan pertama, dihitung persen Fe-nya, masukin nih massa sampel yang pertama, kemudian nanti kita ngitung lagi persen Fe yang kedua, berarti masukin data massa yang kedua dan volumenya juga yang kedua ya. Baru nanti udah dapat data persennya, kita rata-ratain si persennya sehingga bisa kita dapetin persen Fe-nya. Nah, nilai normalitas baku sekundernya ini diambil dari hasil perhitungan pada saat standarisasi ya. Nah, tadi faktor pengencernya berapa? 1 ya, karena yang dibuat dan yang dititrasi itu volumenya sama ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk tahu akurasi dari data yang kita analisis, maka kita hitung persen kesalahan ya. Nah, sebelum hitung persen kesalahan, hitung dulu persen teoritis ya, karena dalam perhitungan persen kesalahan itu kita perlu data persen teoritis ya.
Oke, baik. Demikian penjelasan saya tentang prosedur penetapan kadar Fe2+ dengan metode permanganometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.